hidupnya di kampung, suka ke kebun, suka ke sawah, suka ke sungai, yang boleh jadi kakinya penuh kutu air. Apa kabar kalau seperti itu? Ya, ini sesuatu yang tidak sangat-sangat tidak dianjurkan dalam agama kita. Maksud daripada cuci kaki ibu itu apa? Ingat, di bawah telapak kaki ibu kita ada surga kita. Maksudnya apa? Junjung tinggi ibu kita. Tempatkan ibu kita di atas segala-galanya. Bahagiakan ibu kita. Selagi masih hidup, bahagiakan ibu kita. Nurut jika kebaikan. Itu teman-teman. Bukan kakinya dicuci, airnya diminum. Bukan. Salah kaprah. Bukan seperti itu. Bukan. Ya, ini kebiasaan yang harus dihindari ya teman-teman ya. Ini tidak ada tuntunannya sama sekali. Justru ini sesuatu yang sangat tidak baik. Ya, tidak baik. Maksudnya mencuci kaki ibu itu, ingat, di bawah telapak kaki ibu kita ada surga kita. Maksudnya surga kita Pak, ridhonya orang tua. Itu maksudnya Pak, muliakan ibu kita. So, kisah anak soleh yang tidak terkenal di dunia, namun sangat terkenal di langit. Siapa? Uwais Al-Qarni. Pernahkah Uwais Al-Qarni mencuci kaki ibunya? Gak pernah. Namun apa? Uwais Al-Qarni menjunjung tinggi ibunya. Meletakkan ibunya di atas kepalanya. Meletakkan ibunya di atas segala-galanya. Apa yang ia lakukan karena ibunya, demi ibunya, untuk ibunya, semata-mata karena ketaatannya, keimanannya kepada Allah. Tuh, bahkan hasratnya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Keinginannya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Namun ingat dengan pesan ibunya, jangan kelamaan pulangnya. Di saat ia datang ke Madinah, Rasulullah sedang berdakwah, sedang berperang di tempat lain, tidak ada di Madinah, sehingga dia Pak tidak bisa menunggu lama, sehingga keinginannya untuk berjumpa dengan Rasulullah tertunda. Akhirnya Pak dia pulang lagi demi apa? Demi amanah ibunya. Tuh, jadi bukan kaki ibunya dicuci, airnya diminum, bukan seperti itu. Ya, ya bersyukur yang kehidupannya di kota, yang kakinya mungkin pada bersih. Apa kabar yang kehidupannya di kampung, yang suka ke sawah, yang suka ke jalan kaki tanpa alas kaki, yang suka ke sungai. Apa kabar kutu airnya? Apa kabar hitam-hitam di balik ibu jarinya? Yuk, ketika dibasuh, airnya diminum, virus, bakteri diminum. Bukan baik itu, yang kayak gitu bukan baik. Bukan sesuatu yang diajarkan. Ini sesuatu yang harus diluruskan ya teman-teman ya. Harus diluruskan, bukan mencuci kaki ibu, airnya diminum, bukan seperti itu caranya. Ya, ini sesuatu yang salah kaprah, penafsiran yang salah kaprah. Ya, itu seperti itu. Ingat, ibu kita itu keramat, ya, kutukannya jadi kenyataan. Ibu kita itu keramat, jangan sampai kita menggores luka hati ibu kita. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita, itu maksudnya. Bukan kakinya dicuci, airnya diminum. Dah. Apa kabar dengan kutu airnya? Apa kabar dengan... Nah, itu bukan seperti itu caranya ya teman-teman ya. Ya, bukan seperti itu caranya. Tugas kita adalah menjunjung tinggi orang tua kita. Itu tugas kita. Itu seperti itu. Oke? Ya, bukan bukan mencuci kaki ibu, bukan. Ya, bukan seperti itu. Ya, bismillah, makanya hayu sedikit demi sedikit. Inilah pentingnya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu kalau dipelajari, dari yang tahu jadi lebih tahu. Dari yang belum tahu akhirnya jadi tahu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Pentingnya ilmu kehidupan tuh seperti itu. Makanya teman-teman, sebetulnya agama kita tuh udah sempurna banget. Bukan sebetulnya, ya memang sebetulnya seperti itu. Ya memang benar-benar sempurna. Cuma kebanyakan kita gak sadar adanya agama itu untuk apa. Agama adalah wadah aturan kehidupan. Allah kasih agama itu supaya Pak, supaya hidup kita teratur dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, baik dalam sunnah maupun dalam Al-Quran maupun dalam sunnah nabinya. Tugas kita ngikutin aturan agama kita, bukan cari aturan sendiri. Itu seperti itu teman-teman. Ya, ketika lagi sakit, aturan agama itu apa? Tobat. Aturan kita
aturan kebanyakan orang? Cari obat. Makanya Pak, pada sulit sembuhnya. Coba kalau ikuti aturan agama. Sakit, tobat. Sakit, ingat dengan dosa. Sakit, perbaiki sifat perilaku perbuatan. Sembuh pastinya. Namun bagi orang yang kehidupannya tidak sebagaimana ajaran agama, sakit ya cari obat. Sakit ya ikhtiar ke sana kemari. Bukankah sakit harus ikhtiar? Betul. Namun poin penting daripada sakit itu bukan tentang ikhtiarnya. Kesadaran akan dosanya. Itulah yang paling penting. Oke? Sama begitu sedang ada masalah kesulitan. Ya udah, introspeksi diri, tawakal jalannya. Kalau kita sudah minum, terus kita nggak tahu itu gimana solusinya, udah istighfar kepada Allah atas dosa ketidaktahuan, ya. Ya atas ketidaktahuan. Nggak apa-apa, kalau yang sudah terlanjur mah nggak apa-apa, karena nggak tahu kan, ya karena nggak tahu, nggak apa-apa. Cuma ke depan jangan hal-hal seperti itu lagi, gitu, ya. Makanya ini pentingnya ilmu agama supaya hidup itu terarah, tidak awur-awuran, tidak bikin aturan seenak sendiri gitu. Jadi enaknya hidup dengan ikutin aturan agama tuh seperti itu. Enaknya seperti itu. Orang ketika usaha lagi sulit, orang yang ikuti aturan agama, dia langsung introspeksi diri. Apa kabar sholat subuhnya? Sering kesiangan gak? Apa kabar 2 rakaat sebelum subuh? Dunia dan seisinya diberikan. Dia sering lakukan gak? Apa kabar haknya anak yatim? Sudah diberikan belum? Ini bagi orang yang ikuti aturan agama. Namun bagi orang yang bikin aturan sendiri, ketika usaha lagi sulit, dia hanya mencari. Apa yang dicari? Jalan laris, pakai penglaris, menganggap ini adalah santet, sihir, guna-guna. Nah ini yang nggak ngikutin aturan agama. Makanya bukan berkah, yang ada malah makin belangsak. Itu teman-teman. Ya, jadi kalau hidup ikuti aturan agama itu enak, enak sebetulnya, enak. Ya, amin. Nah itu seperti itu. So kita belajar dari mulai bangun tidur. Kita belajar mulai dari bangun tidur. Bangun tidurnya kita yang kita pikirkan dunia atau akhirat. Kalau yang dipikirkan dunia, udah pasti. Akhiratnya pasti kurang. Namun kalau yang dipikirkan akhirat, akhiratnya akan naik, dunianya akan ngikutin. Tuh teman-teman. Maksudnya gimana? Orang ketika bangun tidur, dia ingat. Amal apa yang harus saya lakukan hari ini? Saya harus berbuat baik apa? Pasti amalnya akan banyak, kemudian perkara dunianya akan ngikutin. Itu udah pasti. Itu udah pasti teman-teman. Ya. Namun kalau kebanyakan kita kan kalau bangun tidur, ingat butuh, ingat bayaran sekolah, ingat pekerjaan yang menumpuk, ingat tanggung jawab yang ini itu lain sebagainya. Sehingga apa? Akhiratnya tertinggal, dunianya belum tentu kekejar. Namun ketika bangun tidur, sok, apa yang dilakukan Rasulullah? Gak buru-buru. Bangun tidur langsung bangun, buru-buru, pikun orangnya. Jadi gampang lupa. Gampang linglung. Ya. Orang bangun tidur, dia langsung bangun. Langsung segera ke kamar mandi. Ini akan jika hal seperti ini dilakukan terus-menerus, nanti orangnya jadi pikun. Orangnya jadi pikun. Orangnya jadi pikun, jadi gampang lupa. Makanya ketika bangun tidur, lakukan dulu sebagaimana apa yang diajarkan Rasulullah. Buka mata dulu, atur nafas pelan, ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kalau nggak bisa doa itu ya cukup alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan hamba kesempatan untuk hidup. Hamba mohon jadikan hari ini hari yang terbaik untuk hamba. Hari di mana Engkau ciptakan amal-amal yang baik untuk hamba. Amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat hamba. Duduk, baru ucek-ucek mata. Ucek-ucek mata. Bagi teman-teman yang sedang sakit pengen sembuh, hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan hari ini hari di mana Engkau sembuhkan penyakit hamba. Ini hari di mana Engkau sembuhkan penyakit hamba. Baru ke kamar mandi. Ini mah kesadaran belum penuh, udah langsung bangun. Bahasa orang mah nyawa belum ngumpul.
udah kabur, lah tertinggal banyak nantinya. Makanya jadi pikun, makanya jadi gampang pelupa. Itu karena bangun tidurnya buru-buru. Sok kalau bangun tidur buka mata aja dulu, dak. Yuk siapin dulu waktu, dak, 1 menit, dak. 1 menit untuk berdoa, untuk bersyukur. Itu akan luar biasa manfaatnya. Apalagi berdoa, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ciptakanlah amal-amal yang baik untuk hamba hari ini. Amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat hamba. Selama hari di hari itu akan dipenuhi dengan amal-amal yang baik. Akan dipenuhi dengan amal-amal baik. Andaikan amalnya harus dengan materi, pasti dicukupin materinya. Andaikan amalnya harus dengan tenaga, pasti disehatkan badannya. Andaikan amalnya harus dengan waktu, pasti diluangkan waktunya. Andaikan amalnya harus dengan nasihat, harus dengan ucapan, Allah akan karuniakan kemudahan lisannya untuk menyampaikan kebaikan, untuk merubah dari keburukan menjadi kebaikan. Ya. Amalnya mau pakai jalan apa, pasti dicukupi oleh Allah. Makanya bangun tidur, jangan lupa berdoa, terapi syukur dulu. Bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bersyukur karena nafasnya masih gratis. Bersyukur karena pandangannya masih bisa melihat. Bersyukur karena masih bisa melihat orang tua, masih bisa melihat pasangan, masih bisa melihat anak. Bersyukur dulu. Setelah syukur baru doa. Apa harapannya? Minta agar diciptakan amal-amal yang baik. Ya, minta agar diciptakan amal-amal yang baik. Nanti setelah itu baru duduk. Setelah duduk baru munajat apa yang diharapkan. Misal perkara dunianya lagi diharapkan agar pekerjaan hari ini selesai. Bangun tidur diawali dengan doa baik, insya Allah sepanjang harinya dipenuhi dengan kebaikan. Bangun tidur, pola pikirnya keluh kesah, pola pikirnya hanya meratap sebuah masalah, ya udah. Sepanjang harinya nanti males-malesan, bawanya loyo, bawanya ngantuk-ngantukan, kerja jadi nggak semangat, seakan-akan kerja ini salah, kerja itu salah. Di pekerjaan gampang, udah misal lagi ngelis, ceret, lupa, ini udah belum, apa-apanya ada aja masalah. Itu seperti itu. Makanya hayu pelan-pelan sedikit demi sedikit lakukan perubahan, lakukan perbaikan. Insya Allah dari bangun tidurnya dia udah benar, insya Allah sepanjang harinya akan benar. Dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Karena Pak, dunianya beruntung, akhiratnya beruntung. Namun jangan sampai jadi orang bangkrut. Udah mah bangun tidurnya rugi, ya ditambah lagi akhiratnya nggak dapet apa-apa, bangkrut. Sok, ayo pelan-pelan dak kita lakukan perubahan itu sedikit demi sedikit. Karena Pak, kita manusia biasa, yang masih butuh hal-hal kecil seperti ini. Kita manusia biasa yang masih butuh melakukan perubahan dari hal-hal kecil, dari mulai bangun tidur. Ya, dari mulai bangun tidur. Ya, kita manusia biasa, para pendosa yang mengharapkan ampunan dari Allah, yang mengharapkan cinta dan rahmat dari Allah. Lakukan perubahan dari hal-hal yang kecil. Bagaimana mungkin kita akan bisa melakukan perubahan yang besar jika yang kecil saja kita nggak mampu untuk melakukannya? Maka lakukan perubahan itu dari hal-hal yang kecil. Inilah pentingnya namanya istiqomah. Inilah pentingnya namanya hijrah. Kita nggak bisa totalitas langsung jebret jadi orang baik, nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Ya nggak bisa. Hanya orang-orang khusus yang alokasi. Nah karena kita manusia biasa, kita pengen jadi orang baik, pengen jadi orang soleh, pengen punya anak yang baik, pengen punya anak yang soleh. Ya kita belajar sifat perilaku perbuatan orang-orang baik, kita belajar kebiasaan-kebiasaan orang soleh. Belajar. Meskipun saat ini kita belum sepenuhnya jadi orang baik, apalagi orang soleh. Namun yakinlah saudaraku, jika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini, pasti akan berdampak baik untuk anak keturunan kita. Begitupun sebaliknya, jika keburukan yang kita lakukan saat ini, pun dampak keburukannya akan berdampak pula pada anak keturunan kita. Karena baik dan buruk akan berdampak pula pada anak keturunan kita. Oke? Ayo sedikit demi sedikit lakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Meskipun kita bukan orang soleh, belum jadi orang soleh, namun ikuti kebiasaan mereka. Yuk, bismillah ya teman-teman ya. Bismillah. Orang soleh gak pernah putus asa. Makanya kita ikutin, jangan putus asa. Orang soleh gak pernah ngeluh. Yuk kita latihan untuk tidak ngeluh. Kenapa? Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Sok dibuka 8788. Apa firman Allah? Jika ada yang mengeluh, nih, orang mengeluh itu akan ditambah kesulitannya oleh Allah. Orang yang mengeluh akan ditambah kesulitannya oleh Allah. Itu orang yang mengeluh. Makanya yuk, mulai saat ini kurangi lisan kita dari keluh kesah. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan azab Allah
sangat pedih kepada orang yang kufur. Yuk, ngeluh bagian daripada kufur nikmat. Itulah kenapa hidup makin sulit, karena kebanyakan orang udah malah lagi sulit, malah banyak ngeluh. Ya, usaha udah mah dagangan lagi sepi, banyak ngeluh, udah tambah sepi. Makanya tugas kita bukan mengeluhkan apa yang belum ada. Tugas kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Tuh, syukuri apa yang sudah Allah berikan. Tugas kita di situ, teman-teman. Ya, bukan mengeluhkan apa yang belum kita dapatkan, namun syukuri apa yang sudah Allah berikan. Gitu. Karena jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tuh teman-teman, itu janji Allah. Allah nggak mungkin khianat dengan janjinya. Cuma kebanyakan manusia nggak yakin dengan janji Tuhannya sendiri. Ini kelemahannya. Ini kelemahannya. Tuh, manusia tuh banyak manusia nggak yakin dengan janji Tuhannya sendiri. Makanya ketika ada masalah dikasih solusi jalan ketaatan, pada nggak percaya. Ketika ada masalah dikasih solusi dengan jalan agama, pada nggak percaya. Tuh, ya. Padahal itu perintah Tuhannya sendiri, jaminan dari Allah sendiri, pada nggak percaya. Bahkan ketika ada orang sakit, kisah orang sakit diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yunus, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub lihat, Nabi Ayub ada disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada satupun orang yang sakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Tidak ada satupun orang yang sakitnya lebih lama daripada Nabi Ayub. Berarti penyakit kita belum ada apa-apanya dibandingkan penyakit Nabi Ayub. Namun lihat, dengan mudahnya Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil jika Allah sudah menghendaki. Ayo ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Apa yang dilakukan Nabi Ayub sehingga mendapatkan sembuh dari Allah. Gak pernah ngeluh Nabi Ayub. Gak pernah ngeluh. Nabi Ayub berdoa. Apa doanya? Diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 83. Itu doanya. Robi animasani yaduru antarhamur rahimin. Sok ikuti doa Nabi Ayub. Kemudian apa yang Allah ajarkan? Apa yang Allah perintahkan? Sebelum Nabi Ayub sembuh, Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menggugurkan janji dan sumpahnya terlebih dahulu. Setelah menggugurkan janji dan sumpah, Allah perintahkan Nabi Ayub baru untuk berikhtiar, untuk terapi. Apa terapinya? Diabadikan dalam Al-Quran, surat Shad ayat 42. Semua sudah ada di Al-Quran. Adakah solusi, nasihat, petunjuk, obat yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah? Jika ingin sembuh, ikuti jejak Nabi Ayub. Ikuti. Kalau pengen sembuh, apalagi pengen sembuh yang berkah, ikuti jejak Nabi Ayub, ikuti cara Nabi Ayub sembuh, ikuti. Kenapa? Mendapatkan jaminan sembuh dari Allah. Bahkan sembuh bukan hanya penyakitnya saja. Ingat Nabi Ayub, hartanya habis, tahtanya hilang, bahkan kedudukannya hilang, anak-anaknya meninggal, dijauhin oleh lingkungan. Namun begitu sembuh dikembalikan semuanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Maka siapapun di sini yang pengen sembuh dari penyakit, ingat, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan membawa visi rahmatan lil alamin, sedangkan kita ditugaskan, diwajibkan untuk beribadah. Maka hayu sadar saudaraku, Allah pencipta kita nggak mungkin menyia-nyiakan diri kita, nggak mungkin. Allah pencipta kita nggak mungkin memberikan penyakit tanpa solusi, nggak mungkin. Allah solusi sebaik-baik solusi, kembali kepadanya adalah sebaik-baik solusi. Kenapa kembali kepadanya masih enggan, sedangkan masih berharap adanya sembuh? Ini ibarat kata sebuah apa ya? Mencari jarum di tumpukan jerami, gitu. Ibarat kata seperti itu, teman-teman. Udah pasti yang nyembuhin hanya Allah, namun mendekat kepada Allah aja enggan. Bahkan hubungannya dengan Allah aja nggak diperbaiki. Gimana mau mendapatkan sembuh yang berkah? Gimana sembuhnya mau berkah? Ya, makanya seperti itu ya teman-teman ya. Jika ingin mendapatkan sembuh berkah, ikuti jalan sembuh yang diajarkan oleh Allah, yang diabadikan dalam Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran. Jika ikuti itu, pasti sembuh teman-teman. Pasti. Pasti. Kenapa? Nggak mungkin
Allah khianat dengan janjinya? Gak mungkin. Gak mungkin Allah dusta dengan sumpahnya? Gak mungkin. Cuma kebanyakan orang gak sabar. Padahal Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalat. Ayo, raih pertolongan Allah. Jemput pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Kebanyakan orang gak sabar. Sehingga apa? Ketika mencari jalan sembuh dengan jalan ketaatan, gak langsung sembuh. Dia langsung gak sabar. Saya udah sholat juga gak sembuh-sembuh. Saya juga udah sodaqoh gak sembuh-sembuh. Saya juga udah puasa gak sembuh-sembuh. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Nauzubillah teman-teman. Nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gak yakin dengan ibadah sendiri. Dalam arti gak yakin, saya juga udah sholat, ini aja gak sembuh. Saya sering sodaqoh, kenapa gak sembuh? Itu. Ya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada. Ingat, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia berstatement, penyakit ini gak bisa disembuhkan. Karena manusia punya kendala. Namun Allah punya kendali, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah sudah berkehendak. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya, ini terkait tentang keimanan. Jadi tugas kita bukan mencari apa obatnya. Bagaimana caranya agar Allah menghendaki kita sembuh. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air saja bisa jadi jalan obat. Satu butir nasi aja bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah menghendaki sembuh. Tugas kita bukan mencari apa obatnya. Tugas kita bukan memikirkan apa bisa sembuh atau tidak. Jika kita manusia yang beriman, pasti beriman dengan Al-Quran. Buka Al-Quran, surat Asy-Syu'ara. Di situ disebutkan, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah Maha Penyembuh. Gak mungkin ada penyakit yang gak bisa disembuhin oleh Allah. Gak mungkin. Bahkan penyakit sekelas penyakitnya Nabi Ayub disebutkan dalam Al-Quran. Gak ada apa-apanya penyakit orang zaman sekarang. Penyakit paling parah sepanjang penciptaan manusia itu penyakit Nabi Ayub. Itu aja sembuh dengan mudahnya oleh Allah. Apalagi hanya sebatas kanker otak. Mudah bagi Allah menyembuhkan. Mudah. Itu bagi orang yang masih memiliki iman. Namun bagi orang yang lemah imannya, dia putus asa. Ingat, janganlah putus asa dengan rahmat Allah. Kita nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena jika Allah memberi rizki, tidak ada satupun yang bisa mencegah rizki kita. Jika Allah sudah memberi rahmat, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Nggak akan bisa. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, nggak mungkin nggak sembuh. Pasti sembuh. Tugas kita itu, renungkan. Sakit kita apa penyebabnya? Kembali kita lihat Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit karena adanya dosa. Bukan gara-gara makanan. Bukan gara-gara jatuh. Bukan gara-gara kecelakaan. Adanya sakit itu karena adanya dosa. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Kalau pengen sembuh, perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Bukan bertanya apa obatnya. Kalau pengen sembuh, ya makanya hayu, perbaiki sifat, perilaku, perbuatan. Karena sakit itu datang dengan 3 perkara. Bukankah ini yang disebutkan? Sakit itu datang sebagai ujian. Sakit datang sebagai teguran. Sakit datang sebagai musibah atau azab. Renungkan. Sakit kita kategorinya ujian, teguran, atau azab. Renungkan. Sakit kategori ujian itu seperti apa? Di saat ibadah kita sedang baik. Sholatnya rajin, sholatnya taat. Kemudian puasanya rajin, sodakohnya rajin. Baca Qur'annya rajin, sholat malamnya rajin. Berbagi anak yatimnya rajin. Silaturahim semuanya baik. Hubungannya dengan siapapun baik. Dikasih sakit, ujian namanya. Itu ujian. Sholat kita rajin, sholat kita tepat waktu, kemudian sodakoh kita rajin, ibadah semuanya rajin, baca Quran rajin, silaturahim baik. Cuma ada satu kesalahan, mungkin karena sebel dengan seseorang, atau mungkin nggak sengaja nyakitin orang. Dikasih sakit itu teguran namanya. Atau mungkin
ada hak orang lain, ada mangkok tetangga di rumah kita anggap milik kita. Nah, boleh jadi sakitnya itu teguran karena kita melakukan kesalahan. Posisi sudah baik melakukan kesalahan, sakitnya teguran. Ya, sakitnya karena teguran. Lalu gimana jika sholatnya aja belontang-belanteng, sering ninggalin sholat, sodako jarang, puasa nggak pernah, baca Al-Quran apalagi, silaturahim banyak masalah, dengan tetangga nggak akur, dengan mertua nggak akur, dengan saudara nggak akur, dikasih sakit, azab namanya. Nah, maka sakit kita kategori yang mana? Ujian, teguran, atau azab? Mana kategorinya? Nah, ketika kategorinya ujian, maka bersabar dengan ujian. Ketika kategorinya teguran, perbaiki kesalahan. Ketika kategorinya dengan azab, segera bertobat. Itu poin pentingnya, teman-teman. Itu poin pentingnya. Sekarang gini, ada orang sakitnya apa? Takut sendirian. Kemudian muncul penyakitnya secara medis asam lambung. Yang ia obatin lambungnya mulu. Kira-kira orang yang takut sendirian itu karena sakit lambung atau karena sakit rohani? Ya, kira-kira orang yang sakit lambung itu orang yang takut di saat sendirian itu karena sakit lambung atau karena sakit rohani? Kebanyakan orang obatinya rohaninya. Iya kan? Lambungnya. Sok, orang lagi sakit lambung pada takut puasa. Saya tanya, kira-kira orang yang takut puasa penyakit rohani apa penyakit lambung? Kalau penyakit lambung, puasa sembuh. Namun kalau rohaninya sakit suruh puasa, takut. Kenapa? Mereka nggak percaya puasa jadi obat. Tuh, jadi penyakit secara garis besar itu ada dua. Penyakit jasad, penyakit rohani, atau sering disebut penyakit lahir, penyakit batin. Ya, penyakit lahir, penyakit batin. Banyak orang yang salah kaprah dalam menyikapi penyakit, dalam menjemput sehatnya, dalam menjemput sembuhnya. Bahkan untuk membedakan sakitnya efek lahir atau sakitnya efek batin aja nggak tahu. Contoh, orang kesleo, kira-kira sakit rohani apa sakit jasadi? Kesleo kan sakit jasadi. Maka Pak, pengobatannya ya dengan jalan diurut. Tuh, bukan dengan jalan dimantra-mantrain. Wah, ini ada santet sihir guna-guna nih, harus dibuang dulu nih. Lah orang kesleo ya diurut atuh dah. Orang kesleo diurut. Nah, namun ketika efek daripada kesleonya, kakinya nggak sembuh. Efek daripada kesleonya mengganggu ibadah, akhirnya jadi males ibadah. Nah, berarti apa? Penyakit jasadi yang berdampak pada rohani. Oke? Penyakit jasad kita berdampak pada rohani kita. Rugi nggak? Rugi. Nah, ada lagi teman-teman. Ada orang takut puasa. Ada orang takut mandi. Ada orang takut kipas angin. Ada orang takut dingin. Kira-kira itu penyakit jasad atau penyakit rohani? Ada orang baca Al-Quran takut. Ada orang datang ke pengajian takut. Kira-kira itu penyakit jasad atau penyakit rohani? Penyakit rohani kan? Maka yang diobatin rohaninya, bukan jasadnya. Sebagaimana orang-orang asam lambung. Orang asam lambung baca Al-Quran takut. Orang anxiety kumpul dengan banyak orang takut. Yang diobatin lambungnya mulu. Tepat nggak? Nggak tepat. Maka obatin rohaninya. Jika rohaninya sembuh, pasti lambungnya sembuh. Pasti.